Assalamualaikum adalah sebuah kebahagiaan bisa berbagi bersama teman semua. Selamat datang di Rumah Belajar, tempat kita berbagi dan berdiskusi. Jangan lupa subscribe, like and share, dan juga bunyikan tombol notifikasinya. Video kali ini juga didukung oleh Politeknik Negeri Lampung. Selamat menyaksikan. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi dan perkembangbiakan HMT. Nah, pada materi-materi sebelumnya sudah dipelajari terkait dengan morfologi hijauan, baik itu rumput ataupun legum. Nah, di sini teman-teman dapat melihat capaian lulusan pada prodi ya. Nah, di mana CPMK, capaian akhir dari mata kuliah pengelolaan hijauan makanan ternak ini adalah mahasiswa mampu mengelola hijauan makanan ternak untuk bahan pakan penyusun ransum secara mandiri dan bertanggung jawab, di mana sub CPMK atau capaian yang ingin dicapai pada pertemuan pada kali ini adalah mahasiswa mampu mengelola dan mengevaluasi adaptasi dan reproduksi hijauan makanan ternak. Nah, tujuan dari reproduksi atau perkembangbiakan hijauan makanan ternak itu adalah untuk memperbanyak jumlah tanaman atau spesies dan kultivar tertentu. Nah, tentu saja pada hijauan makanan ternak tujuannya adalah untuk mendapatkan produksi atau hijauan makanan ternak itu sendiri yang akan dimanfaatkan untuk ternak tentunya. Nah, ada dua jenis perkembangbiakan pada hijauan makanan ternak atau pada tumbuhan ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara seksual dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara aseksual. Nah, perkembangbiakan secara seksual ini apa sih? Yaitu kalau pada tumbuhan, perkembangbiakan yang melibatkan penyerbukan ya antara serbuk sari dan kepala putik. Nah, jadi melalui penyerbukan. Nah, kemudian dari penyerbukan ini nanti akan menghasilkan biji. Nah, kemudian baru di biji ini nanti akan ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut juga dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara aseksual ini apa? Yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan penyerbukan, artinya tidak melibatkan benang sari ataupun kepala putik dari induknya. Nah, akan tetapi perkembangan aseksual ini dia melibatkan tubuh atau batang ataupun akar dari induknya. Sehingga apa? Sehingga perkembangbiakan secara aseksual ini dia merupakan duplikat dari si induk ini. Biasanya itu akan mengakibatkan sifat dari anakan yang diperoleh tadi menyerupai dengan induknya. Nah, pada hijauan makanan ternak ini ada 4 metode perkembangbiakan aseksual yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah menggunakan stek, kemudian yang kedua menggunakan poles, yang ketiga adalah rizom, yang keempat adalah stolon. Nah, ini yang biasa digunakan dalam perkembangbiakan ataupun produksi dari hijauan makanan ternak. Nah, sekarang kita lihat untuk yang stek dulu ya. Stek batang di sini maksudnya adalah stek batang. Nah, stek batang ini sudah biasa dan banyak digunakan dalam proses perkembangbiakan hijauan makanan ternak. Nah, terutama pada rumput gajah atau hijauan makanan ternak yang memiliki batang. Nah, untuk stek sendiri itu biasanya setidaknya kalau untuk rumput-rumputan atau untuk rumput-rumputan misalnya rumput gajah itu setidaknya
mengandung dua buku atau dua mata, di mana buku pertama itu untuk pertumbuhan akar yang ditancapkan ke dalam tanah, sedangkan buku yang kedua yang disumburkan di atas tanah ini nantinya sebagai tempat tumbuhnya tunas baru. Nah, kemudian yang kedua adalah poles. Poles sendiri merupakan sobekan dari bagian induknya juga sebenarnya. Nah, ini nanti rumpun dari rumpun dari hijauan tersebut kita ambil dan kemudian kita jadikan individu baru dan kita tanam di tempat yang baru. Nah, ini nanti yang akan berkembang terus. Kemudian selanjutnya adalah rizom dan stolon. Rizom sendiri merupakan akar yang nantinya akan tumbuh menjadi tunas baru. Nah, ini disebut dengan rizom. Nah, perkembangbiakan melalui rizom ini adalah kita dapat mengambil bagian dari yang sudah tumbuh menjadi tunas ini, akar yang sudah tumbuh tunas ke permukaan tanah ini. Nah, ini kita bisa ambil dan kemudian ditanam di tempat yang baru. Nah, sementara stolon adalah bagian dari batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, kemudian pada bagian batang ini yang tumbuh di atas permukaan tanah ini akan tumbuh akar-akar baru. Nah, ini akan menjadi tunas baru, tumbuhan baru. Nah, ini yang bisa kita ambil untuk ditanam di tempat yang baru sehingga perkembangbiakan dapat terjadi. Demikian video kita hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.